Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak sih di antara kita itu, misalkan merasa gitu ya kalau kita tuh malu banget menghadap Allah, malu banget untuk mengerjakan sholat ataupun kayak yang ngerasa kita sudah hina, kita sudah kayak yang pokoknya kita sebagai hamba udah tidak pantas lagi untuk kembali kepada Allah. Masya Allah, itu adalah pikiran orang-orang yang sudah berputus asa. Padahal nyatanya Allah suka dengan orang-orang yang mau bertaubat dan orang-orang yang mau mengakui dosanya, orang-orang yang senantiasa mau kembali kepada Allah. Allah itu senang dengan orang seperti itu. Nah, jika kalian merasa malu atau kalian ngerasa, aku udah hina banget nih dan aku nggak bakalan nih diampuni oleh Allah karena dosa aku sudah besar banget. Jangan teman-teman, tetap kembalilah kepada Allah. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang sudah melakukan dosa tapi mau bertaubat gitu loh. Ibarat kalau Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau misalkan nih ya kalian berpikiran kalau Allah tidak akan mengampuni dosa kalian, kalian salah besar teman-teman. Justru Allah tidak akan mengampuni dosa kalian kalau kalian tidak mau bertaubat, kalau kalian tidak mau kembali ke jalan yang benar, kalau kalian tidak menyesali apa yang sudah kalian perbuat. Nah, ilmu kali ini betul-betul bermanfaat banget dan tentunya ini juga ilmu dari Ustadz Hanan Ataki ya. Dan saya di sini hanya ingin menyampaikan sebuah ilmu yang saya pelajari hari ini. Karena ini tuh betul-betul kayak yang berurusan banget ya dengan kehidupan kita, penting banget dengan kehidupan kita. Sebagai hamba Allah tentunya ataupun sebagai manusia, kita itu tidak pernah luput dengan yang namanya dosa. Kita itu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kadang kan banyak tuh ya orang berpikiran kalau sudah melakukan sebuah perbuatan dosa, dia enggan untuk meminta ampun kepada Allah atau malah merasa malu gitu ya untuk bertaubat atau malah tidak sama sekali karena sudah merasa dirinya kalau Allah udah tidak bisa mengampuni dosa-dosa tersebut. Padahal kalau kalian mau kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah, Allah akan memberikan jalannya. Justru kita akan mendapatkan sebuah hidayah, kita akan mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah. Bagaimana Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar, bagaimana Allah akan berusaha memberikan petunjuk kepada kita. Ini loh jalanmu yang benar, ini loh jalanmu yang harus kamu tempuh sekarang. Jadi kalian jangan pernah merasa malu ataupun kalian udah ngerasa berputus asa gitu ya atas dosa-dosa apapun yang kalian lakukan, entah dosa kecil ataupun dosa besar. Jika kalian betul-betul mau bertaubat, betul-betul mau tidak akan mengulanginya lagi, betul-betul pokoknya kalian betul-betul menyesali semua perbuatan dosa kalian, insya Allah Allah akan mengampuninya. Ilmunya itu di Quran surat Az-Zumar. Bagaimana Allah memanggil hambanya. Dia tuh memanggil bukan hei kamu, enggak. Tapi wahai hambaku. Masih dipanggil hambaku. Padahal kita sudah melakukan sebuah perbuatan dosa. Nah, dari sini betapa kasih sayang Allah itu sangatlah besar. Betapa pengampunan Allah itu sangatlah luas. Tinggal kita sebagai manusia harus mau terketuk hatinya ketika kita melakukan sebuah dosa, bertaubat. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita mau kembali ke jalan Allah, kita mau perbaiki dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Karena bagaimanapun juga al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa dan juga tidak luput dari salah dan dosa. Itulah sifat manusia. Dan kita dengerin dulu yuk penjelasan dari Ustadz Hanan Attaqi yang akan memberikan sebuah uh, pencerahan kepada kita yang ngerasa sebagai hamba Allah sudah malu banget
dan ngerasa udah gak pantas banget, yuk kita dengerin sejenak. Ini dia videonya. Jangan di-skip karena ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Di saat mereka punya masalah, di saat mereka stres, di saat mereka ngerasa bahwa hidup ini gak adil, terus aku tanya apa pelampiasannya dan kembali gak ke Allah atau sholat gak gitu. Aku gak menghakimi tapi aku hanya menanyakan. Dan jawabannya mereka kebanyakan kayak aku malu buat datang ke Allah gitu. Aku malu buat sholat. Kayaknya banyak dosanya tapi masa tiba-tiba minta gitu. Pada akhirnya mereka banyak yang jadinya nggak sholat atau malah jadinya jauh dari Tuhan gitu. Nah, aku pengen tanya bagaimana caranya untuk di saat punya perasaan seperti itu bisa mengingatkan teman kita untuk bisa kembali dan minimal sholat lah jangan ditinggal dan minimal jadi nggak jauh dari Tuhan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53 ya. Nanti Mbak siapa? Mbak Umi tolong dicatat ayatnya di rumah, mungkin bisa dibaca atau di-share ke teman-temannya. Ini jawaban Allah untuk mereka yang ngerasa nggak pantas. Mereka yang ngerasa banyak dosa selama ini jauh dari Allah. Terus kayak malu mau pulang ke Allah, malu mau minta ke Allah, malu mau memperbaiki diri dan berzikir kepada Allah. Rasanya dirinya nggak pantas banget di hadapan Allah gitu kan. Allah jawab dengan kalimat kayak gini. Ini panggilannya lembut banget. Allah bilang surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Shadaqallahul azim. Qul, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka. Jadi ini Allah kayak nyuruh kita untuk menyebarkan kalimat dari Allah. Ada surat dari Allah untuk orang-orang yang merasa rendah diri di hadapan Allah. Ada surat dari Allah untuk para pendosa. Dan Allah bilang tolong kasih surat ini kepada mereka. Qul, suratnya apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah kalau udah memanggil dengan kalimat hamba itu artinya sayang. Karena kalau yang panggilan biasa itu manggilnya manusia. Kalau ke orang manggil nama Muhammad. Tapi Allah gak memanggil Muhammad dengan Muhammad, tapi manggilnya Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Padahal harusnya bi Muhammadi, tapi malah bi'abdihi. Jadi artinya kalau Allah sayang, Allah manggil kita hamba. Kalau biasa Allah manggil kita manusia. Jadi di sini Allah lagi sayang, sehingga Allah manggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang banyak banget dosanya sampai melampaui batas diri mereka sendiri. Melampaui batas artinya dosanya tuh banyak banget. Semua dosa pernah dia lakukan, jauhnya sejauh-jauhnya gitu. Merasa hina banget di hadapan Allah. Allah bilang la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah sayang kok sama kamu. Maksudnya kayak gitu. Kepada orang yang berdosa, kemudian Allah bilang, aku sayang kok sama kamu. Aku gak pernah menghinakan kamu. Aku gak pernah memandang kamu rendah. Aku sayang sama kamu. Makanya aku panggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang udah banyak dosa, la taqnatu, jangan nyerah, jangan berputus asa. Arti berputus asa di sini tuh kayak
udahlah kayaknya aku udah tanggung, udah terlalu jauh, udah terlalu buruk, udah terlalu hina, kayaknya udah nggak pantas lagi pulang ke Allah. Allah bilang jangan, itu putus asa, jangan nyerah dulu dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Artinya kalau kamu butuh kasih sayang aku kasih kok. Aku sayang kok sama kamu, nggak perlu kamu merasa rendah seolah-olah nggak pantas dapat kasih sayang aku gitu kata Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah yang firuz dzunuba jami'a, mengampuni dosa semuanya. Ini paling good newsnya nih, mengampuni dosa semuanya. Artinya kalau kamu datang dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, aku ampuni semua dosa kamu. Gak usah berkecil hati. Mungkin manusia ada yang merendahkan kamu, menghina kamu, memandang kamu secara nggak keren gitu. Itu pandangan manusia. Tapi di pandangan aku kata Allah, aku ampuni semua dosa kamu. Kalau udah diampuni, maka status dia kayak orang yang gak pernah berbuat dosa. Makanya kata Nabi, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semulia itu kita di mata Allah, teman-teman. Seperti gak bikin dosa, coba. Kayak orang suci. Tiba-tiba ketika kita datang kepada Allah, bertaubat, istighfar, menyesali dosa-dosa kita di masa lalu yang menggunung itu, di mata Allah, dalam detik itu juga kita menjadi seperti orang suci. Seolah-olah gak pernah berbuat dosa. Serahmat itu, sesayang itu Allah sama kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia itu maha pengampun dan sangat maha penyayang. Arti sangat maha penyayang, dia sayang banget sama kalian. Terus Allah bilang lagi, wa anibu ila rabbikum, pulanglah kepada Tuhan kalian. Disuruh pulang coba. Sehingga Allah menganggap dirinya itu rumah bagi kita, bukan orang asing. Walaupun kita udah ninggalin dia sekian tahun, tapi masih menganggap dirinya sebagai rumah. Wa anibu ila rabbikum, pulanglah kepada Tuhan kalian. Dia nunggu kalian loh. Dia nunggu kalian, kapan kalian pulang? Ya Allah, tapi saya udah sekian puluh tahun gak sholat. Gak apa-apa, pulang aja. Akan Allah sambut dengan kasih sayang dan cinta. Wa aslimu lahu, berserah dirilah kepada dia. Arti berserah diri, ya udahlah, pulang kepada Allah, serahkan diri kalian kepada Allah, biar Allah yang ngurus kalian. Biar Allah yang ngurus kalian. Sebelum datang hari yang kalian gak bisa minta tolong lagi nanti. Apa hari itu? Yaitu kematian atau kiamat. Selama belum terjadi kematian, belum kiamat, belum terbit matahari di barat, pulanglah. Jadi kalau kita masih hidup, pulanglah. Selama kita masih hidup, pulanglah. Selama belum nyawa kita di sini. Kalau udah nyawa kita di sini, nggak bisa pulang lagi nanti. Tapi sebelum nyawa kita ada di tenggorokan, pulanglah. Kapanpun Allah pasti menerima pulangnya setiap hamba. Itu jawaban untuk kita semuanya, termasuk saya, yang kadang merasa nggak pantas karena saking banyaknya dosa. Dan cuman kita yang tahu aib-aib kita setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah banget ya teman-teman. Itulah pentingnya kita punya suatu ilmu, teman-teman. Jadi ketika kita ya melakukan sebuah salah, kita langsung mau bertaubat. Kita langsung terketuk hati kita. Ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku berdosa. Ya Allah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Nah, bersyukurlah kalau kalian masih diberi hati kalian masih diketuk oleh Allah ketika kalian melakukan sebuah perbuatan dosa, kalian masih ingat untuk bertaubat. Justru sebaliknya, ketika kalian sudah melakukan sebuah perbuatan dosa tapi hati kalian mati, hati kalian tidak ada niatan untuk bertaubat, hati kalian tidak ada lagi jalan untuk menuju kebenaran, maka dari situlah hati kalian sudah mati dan iman kalian sudah tidak ada lagi. Naudzubillah ya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat banget untuk kita dan semoga kita selalu senantiasa jauh dari dosa dan senantiasa menyadari perbuatan yang apa yang kita lakukan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.